Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di tutorial Kalkulus Asrama, dan sekarang kita akan masuk ke minggu kelima. Dan ini adalah part 2. Nah, apa aja sih bahasan kita pada part 2 ini? Nanti kita akan membahas deret pangkat dan operasi pada deret pangkat itu sendiri. Nah, langsung saja kita masuk ke materi deret pangkat. Di sini ada satu soal, yaitu tentukan selang kekonvergenan deret n dikali 2x ditambah 3 pangkat n dibagi 4 pangkat n. Nah, pada mencari selang kekonvergenan, hal yang paling utama yang akan kita gunakan adalah uji rasio mutlak. Ya, di mana diketahui suatu deret AN, di sini dengan format CN dikali X dikurang A, nanti akan kita lakukan pengujian uji rasio mutlak, yaitu limit n menuju tak hingga dari deret ke n plus 1 dibagi deret ke n. Di mana jika kita mencari kekonvergenan, maka limit ini harus bernilai kecil daripada 1. Nah, kemudian kita definisikan suatu rho yang merupakan limit n menuju tak hingga dari C ke n plus 1 dibagi Cn itu dimutlakkan. Di mana rho-nya itu adalah bilangan real sendiri. Sehingga dari hasil limit n menuju tak hingga dari AN plus 1 per AN kecil 1, kita menyelesaikannya menjadi rho dikali X dikurang A lebih kecil dari. Nah, bagaimana cara kita menjawab soal berikut? Hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengubah bentuk soal menjadi bentuk utama. Bentuk utama ini adalah bentuk deret yang kita gunakan, yaitu deret bentuknya formatnya itu Cn dikali X dikurang A. Nah, pada soal sendiri bentuknya itu belum sesuai dikarenakan koefisien si X itu bernilai 2, padahal di bentuk umum yang kita pakai bentuknya itu 1. Di sini kita akan mengeluarkan 2 pangkat N, terus nanti akan mengeliminasinya dengan 2 pangkat N di bawahnya, sehingga deret baru yang kita peroleh adalah N dikali X dipluskan dengan 3/2 di pangkat N dibagi 2 pangkat N. Selanjutnya kita lakukan uji rasio mutlak dengan rumus sebagai berikut. Terus kita masukkan persamaan si deret. Yang di atas ubah semua n menjadi n plus 1, yang di bawah tetap. Terus kita sederhanakan, dan kemudian kita akan menyelesaikan persamaan mutlak untuk mencari selang. Bisa dilihat di sini, bahwasanya nilai limit n menuju tak hingga dari n plus 1 per n ini 1, 2 pangkat n dibagi 2 pangkat n plus 1, nanti di bawah ini kita jabarkan menjadi 2 pangkat n dikali 2, jadi tinggal setengah. Dan yang ini sama seperti yang sebelumnya, ini kita pecah menjadi x plus 3/2 pangkat n dikali x plus 3/2. X plus 3/2 pangkat n tadi akan mengeliminasi yang ada di bawah x plus 3/2 pangkat n, sehingga dia menjadi nilai mutlak dari x ditambah 3/2. Dan di sini kita kasusnya mencari kekonvergenan, jadi kita kecil 1, atau mutlak dari x plus 3/2 itu kecil 2. Nah, langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah melakukan pengecekan pada ujung-ujung interval. Nanti di sini intervalnya itu adalah berupa minus 7/2 dan 1/2. Dan kebetulan pada soal berikut, kedua ujungnya ini memberikan deret yang divergen kepada deret yang ada di pada soal. Jadi ketika kita mensubstitusikan ujung-ujung dari interval ini ke deret pada soal, maka deret yang dihasilkan adalah deret divergen. Namun langkah keempat ini wajib kita lakukan karena nanti bisa saja notasi dari kurungnya ini bisa kurung siku, bisa kurung seperti biasa seperti ini. Jadi jawaban dari soal berikut ini, interval kekonvergenan deret n dikali x plus 3/2 pangkat n dibagi 2 pangkat n adalah minus 7/2, 1/2. Atau x lebih besar daripada minus 7/2 dan x lebih kecil daripada 1/2. Nah, untuk mencoba meningkatkan kemampuan, kita coba soal berikutnya, itu tentukan himpunan kekonvergenan dari deret x pangkat n plus per n faktorial. Nah, hampir sama dengan soal sebelumnya, kita akan memakai materi ini juga. Nah, seperti tadi juga, kita akan pastikan dulu bahwasannya deret tersebut sudah sesuai atau belum dengan bentuk mutlak, bentuk atau format
utama yang akan kita pakai, yaitu koefisiensi X-nya itu 1. Nah, di sini sudah serupa ya, di mana Cn-nya itu sendiri adalah 1 per N faktorial, dan X min A-nya itu adalah X pangkat N. Selanjutnya kita lakukan uji rasio mutlak. Di atas itu kita ubah barisannya dengan mengubah N menjadi N plus 1, sedangkan yang di bawah itu tetap N. Selanjutnya kita jabarkan supaya kita mudah untuk menyederhanakannya. Terus didapat bahwa hasil akhirnya itu mutlak X dikali limit N menuju tak hingga dikali 1 per N plus 1, ini hasilnya 0. Nah, berbeda dengan soal sebelumnya yang tadinya itu kita langsung menyelesaikannya. Di sini sudah diselesaikan. Di sini sebenarnya kita sudah menemukan jawabannya itu 0. Namun jika kita memasukkan X sama dengan 0 kepada deret pada soal, maka kita akan mendapatkan deret 0, di mana itu selalu konvergen. Nah, jadi sebelum itu kita akan membahas bentuk-bentuk himpunan konvergenan. Nah, bentuk yang pertama, jika limit dari uji rasio mutlak yang kita peroleh itu hasilnya tak hingga, maka himpunan kekonvergenannya itu adalah himpunan kosong. Artinya tidak ada satupun bilangan real yang menyebabkan suatu fungsi itu menjadi fungsi yang konvergen. Nah, bentuk yang kedua itu bentuk yang limit hasil uji rasio mutlaknya itu 0, seperti yang kita dapat pada soal berikut. Maka, himpunan kekonvergenannya itu seluruh bilangan real atau minus tak hingga sampai tak hingga. Sedangkan yang ketiga itu adalah limitnya yang selain yang 0 dan tak hingga. Yang dimana nanti itu himpunan kekonvergenannya ditentukan dengan cara yang sama pada soal sebelumnya. Next, kita masuk ke bahasan yang kedua, yaitu operasi pada deret pangkat. Diberikan soal bahwasanya tentukan deret pangkat dari fx sama dengan tangan inverse dari x. Nah, perlu kita ingat bahwa tangan inverse x itu sendiri adalah integral dari 0 menuju x, dari 0 ke x, dari fungsi 1 per 1 plus t pangkat 2 dt. Dan diketahui juga deret pangkat yang paling umum yang bakalan kita gunakan selama perkuliahan itu adalah 1 per 1 min T sama dengan 1 plus T kuadrat plus T pangkat 3 plus bla 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 bla, di mana mutlak dari T itu sendiri kecil 1. Bisa dilihat di sini bahwasanya ini tuh deret geometri ya, deret geometri yang konvergen itu bedanya itu rasio harus mutlakkan kecil 1. Di sini rasionya itu kan T per 1 itu T kuadrat per T itu T gitu. Sehingga kita di sini ada syarat untuk mendapatkan deret yang konvergen. Nah, dari poin kedua, kita ubah T menjadi minus T kuadrat. Sehingga persamaannya menjadi 1 per 1 plus T kuadrat sama dengan 1 minus T kuadrat plus T pangkat 4 minus T pangkat 6 plus T pangkat 8 dan seterusnya. Dengan ini, syaratnya ini tadi seharusnya mutlak minus T kuadrat, di mana mutlak minus T kuadrat itu sama dengan mutlak T kuadrat. Sehingga di sini syaratnya menjadi mutlak T kuadrat kecil 1. Kemudian kita integralkan kedua sisinya. Integralnya 0 sampai X dan 0 sampai X juga. Di sini lupa dibuat dt ya, dt dan dt juga di sini. Selanjutnya kita dapat solusi bahwasanya seperti poin nomor 1, bahwasanya integral 0 ke X dari 1 per 1 plus T kuadrat dt itu menghasilkan tangen inverse. Dan di sini bisa kita jabarkan. Dan ini merupakan fungsi. Inilah solusi dari deret pangkat si fx sama dengan tangen pangkat minus 1x atau tangen inverse x dengan batasnya itu x mutlak x kecil 1. Ini bukan batas, namun ini syarat untuk dia konvergen. Nah, berikut beberapa deret pangkat yang penting yang biasanya sering kita gunakan dalam menyelesaikan persamaan-persamaan operasi pada deret pangkat. Ada 4, ya bisa dilihat sendiri. Dari 1 per 1 min X sama dengan 1 plus X kuadrat plus X pangkat 3 dan seterusnya. Bilangan Euler pangkat X sama dengan 1 plus X per 1 faktorial plus X kuadrat plus per 2 faktorial plus X pangkat 3 per 3 faktorial, dan ini berlaku untuk semua X.
Begitu juga ini bisa seperti yang kita sudah temukan di soal break sebelumnya. Begitu juga dengan ln 1 plus X. Dan terima kasih sudah mengikuti tutorial kalkulus asrama minggu kelima. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya.